bahwa agama itu tidak menjanjikan semua penganutnya kaya. Ini bukan investasi. Nabi itu berdakwah kepada orang-orang, baik yang miskin maupun yang kaya. Baik yang hidup makmur maupun yang hidup melarat. Dan Nabi tidak menjanjikan andaikan kamu menganut agama ini, mengikuti dakwahku, kamu akan naik keadaan ekonomi. Itu kan bukan seperti partai-partai yang berkampanye. Bukan seperti calon-calon legislatif yang sebagian memainkan money politik. Bukan agama. Kamu mau kaya, ikuti aturannya. Baik aturan sesuai dengan agama atau aturan sesuai dengan hukum yang kamu anggap itu layak. Tapi tidak bisa kamu karena menganut agama ini demi kemakmuran. Pasti kamu tidak mendapatkan itu. Tidak bisa. Kamu tidak bisa kaya karena nanti kamu berharap Tuhan tiba-tiba mengisi lemarimu dengan uang dan emas. Tidak bisa begitu. Kamu justru kalau punya uang, kamu harus mengeluarkan kalau kamu mengikuti agama. Karena kamu diharuskan untuk meyakini bahwa uang yang kamu peroleh itu pasti ada hak orang lain. Dan karena itu kamu harus mengeluarkan. Kan nggak enak itu ngurangi uang yang hasil kerja keringat kita tiba-tiba kita berikan kepada orang. Itu kan tidak mungkin begitu. Nah karena itu menurut saya agama itu mestinya dianut tidak untuk mencari ketenangan. Kalaupun makna ketenangan itu ada, memang ada. Jangan takut. Jangan sedih. Para kekasih Allah itu tidak punya takut, tidak punya sedih. Itu artinya jiwa kita yang harus tenang. Jiwa kita yang tentram, bukan kehidupan kita. Nah, orang yang memegang prinsip agama justru biasanya mendapatkan penentangan, mendapatkan gangguan, mendapatkan perlawanan. Dan itu tidak nyaman, itu tidak tentram. Itu bertentangan dengan ketenangan. Kalau kita tetap saja menganggap agama ini seperti kita membeli sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan memberi, itu berarti pemahaman kita tentang agama perlu diperbaiki. Ya, perlu diperbaiki. Dan itu karena pemahaman akal rasio kita juga tidak diaktifasi secara maksimal. Ya. Nah, kita melihat ada orang yang hidup makmur padahal dia tidak beragama, bahkan dia tidak peduli terhadap agama, tapi hidupnya kaya. Apakah itu kemuliaan? Apakah agama tujuannya untuk itu? Membuat orang kaya? Membuat orang makmur? Sehingga akhirnya kita memuji Tuhan, bersyukur ketika hidup kita enak. Alhamdulillah. Apakah Alhamdulillah hanya untuk orang yang hidupnya enak? Kaya? Kuat? Berkuasa? Ataukah kita harus bersyukur bukan karena harta? Bukan karena hal-hal duniawi yang kita peroleh. Bersyukur karena kita hidup sebagai hamba Allah, karena kita sadar diri kita, karena kita meyakini bahwa kita ini berada dalam nikmat Allah. Nikmat berupa apa? Nikmat ketenangan, nikmat kebergantungan kepada Allah. Sebab orang yang bergantung kepada selain Allah tidak tenang hidupnya. Memang secara duniawi tenang. Ya, kelihatan lebih makmur, banyak penjaga, banyak pembantu, banyak uang, bisa beli apa-apa. Belum tentu hatinya tenang dan biasanya tidak tenang. Karena itu tinggal kita pilih mau tenang secara duniawi, secara fisikal, dan itu biasanya dengan meninggalkan agama. Atau kita mau hidup tenang, jiwa kita tenang. Justru ketika kita punya banyak masalah karena kita terbatas, karena kebebasan kita dibatasi, jiwa kita tenang. Mengapa? Jiwa kita sudah terpaut kepada Allah. Sudah terikat pada Allah, sudah merasa bagian dari wujud Allah. Itulah makna ketenangan. Jadi harus dipahami makna ketenangan. Dan kalau kita meminta kepada Allah, Allah memberi kita. Kalau kita memenuhi syarat-syaratnya, kalau kita memang yang kita minta adalah sesuatu yang bisa kita peroleh, bukan kita meminta segala sesuatu yang belum tentu itu sesuai. Ini ada dunia apa ya? Yang belum tentu sesuai dengan. Saya terganggu dengan suara apa itu ya? Kiranto? Kiranto? Oke. Perlu di mute mungkin. Jadi begitulah Kiranto. Ya Ustaz. Persoalannya. Jadi gini Ustaz, kalau semisal bahwa misalkan ketenangan itu misalkan hanya
terletak pada jiwa manusia, Ustaz. Lantas, apakah keterangan memiliki gradasi, Ustaz, terhadap manusia? Karena kan bisa kita lihat bahwa di dunia, kalau misalkan orang-orang yang berpahaman materialis, Ustaz, mereka mengukur ketenangan berdasarkan katakanlah misalkan materi-materi yang bisa ditemukan lah gitu kira-kira, Ustaz. Itu gimana tuh, Ustaz? Ya makanya kita tentukan pandangan dunia kita. Kita ini beragama karena keyakinan kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada sesuatu yang tidak material itulah yang lebih penting, ataukah kita sebetulnya menganggap agama itu kita anut untuk buat kita ini mendapatkan sesuatu sebagaimana dijanjikan oleh Allah. Jadi kalau dikatakan barang siapa bersedekah, sedekahnya tidak akan hilang, uangnya tidak hilang. Jadi tidak berkurang harta yang dikeluarkan untuk sedekah. Itu jangan kemudian kita cek saldo kita, pasti berkurang. Artinya apa yang dimaksud dengan tidak berkurang? Apanya yang tidak berkurang? Berkahnya tidak berkurang, pahalanya yang bertambah, itu kemuliaannya yang bertambah, tapi uangnya berkurang. Tuh. Tapi kalau kita tujuannya merizki, Allah mengatakan kalau kamu merizki, Allah akan berikan rizki. Dia memberi rizki bukan karena dia meyakini kepatuhan kepada Tuhan, tapi hanya untuk supaya mengikuti, menunggu feedback, menunggu uang yang kembali berlipat ganda yang dijanjikan oleh Allah. Tidak selalu begitu uangnya kembali dalam bentuk 10 kali lipat. Yang dimaksud dengan 10 kali lipat itu pahalanya. Bukan uangnya berkali lipat seperti kita ini menggandakan uang begitu. Iya, tidak selalu. Kalau Anda memberikan rizki akan muncul dalam bentuk rizki. Ya, rizki tapi bukan rizki duniawi. Ya. Maka itu kalau kita disuruh minta kepada Allah, ada 2 jalur rizki. Ada yang dengan mengikuti aturan-aturan, proses yang natural, ya bekerja lah, ya apapun cara yang bagaimana orang bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan harta. Tapi yang disuruh minta kepada Allah adalah rizki-rizki yang Allah berikan melalui cara yang berbeda dengan cara kita mendapatkan uang, bukan uang yang dikirimkan. Misalnya inisiatif, dia tiba-tiba punya kemampuan untuk berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan uang. Misalnya dia tiba-tiba punya kemampuan untuk berbicara, untuk meyakinkan klien atau calon mitra kerjanya. Yang dengan itu, nah itu Allah mengirimkan. Tapi kalau berbentuk uang, Allah tidak mengirimkan. Begitu juga kalau kita disuruh minta jodoh. Kita kan sering berdoa minta jodoh. Banyak ibu-ibu minta jodoh untuk dirinya, untuk anaknya. Apakah kemudian Allah menggerakkan jodoh itu? Manusia tiba-tiba tanpa kenal, tanpa apa, langsung mendekati dan meminang anaknya. Tidak. Artinya kalau kita minta jodoh, apa mesti? Ya Allah berikan aku pesona. Berikan aku kemudahan untuk berinteraksi, untuk berkenalan. Sehingga kebaikan-kebaikan saya terlihat oleh orang. Itu maksudnya jodoh kalau kita minta jodoh. Bukan kemudian Allah menggerakkan seseorang yang tidak dikenal. Tiba-tiba memintanya, tiba-tiba meminangnya, menyatakan cintanya. Tidak begitu. Itu kira-kira. Oke, baik. Gimana Saudara Windy? Ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau berhubungan dengan apa yang saya sampaikan, mohon dijawab. Bila terlalu menyimpang jauh, tidak ada hubungannya dengan apa yang saya tanya, yang saya bahas. Nah, ini tentang monoteisme kayaknya tidak berhubungan ya dengan tema. Nanti suatu saat kita akan bahas tema ketuhanan. Ya. Tapi kalau berhubungan dengan persoalan ketentraman dan kecemasan, nah itu mungkin bisa di Ustaz, apakah ketenangan di dunia itu ada, Ustaz, dulu apa atau memang tidak? Sudah saya jawab tadi, ketenangan duniawi mungkin ada, tapi itu relatif. Tapi kalau ketenangan batin, oh ya, mestinya orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, orang yang menjalani, orang yang bertauhid, orang yang menjalani agama dengan baik, dengan tulus, punya ketenangan. Meskipun badai menghantam, badai masalah demi masalah, dia tetap tenang. Tuh. Tapi orang yang
tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak percaya hari kiamat, tidak percaya kebaikan-kebaikan akan dibalas, keburukan-keburukan akan dibalas. Mungkin kelihatan tenang secara fisikal, secara duniawi, tapi belum tentu tenang hatinya. Dia justru cemas. Bagaimana ini kehidupan setelah ini? Apa ini harta yang saya punya untuk apa? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana ini? Itu pasti diliputi, dan biasanya orang yang mengalami stres di ujung hidupnya begitu kira-kira. Ya, ini Ustadz ada yang dari saudara Haikal Ustadz. Ya, apakah agama yang menjadi dasar keimanan atau akal? Itu sudah kita jawab berkali-kali. Iman itu produk akal, jadi tidak ada sesuatu yang namanya iman dan bertentangan dengan akal. Kalau ada orang yang menggunakan iman itu keluar dari akal, itu iman abal-abal. Dan itu yang sering disampaikan oleh para penceramah. Jadi tidak mungkin orang percaya kepada sesuatu tanpa dasar akal, itu tidak mungkin.